ada orang itu nanti, kata Rasulullah dalam hadis yang panjang, ada dua orang itu yang nanti dipanggil oleh Allah pada waktu di padang mahsyar, sebelum masing-masing dihisab dengan amal mereka masing-masing. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya ketika dia hidup dan menikmati fasilitas hidupnya. Ini orang yang pertama yang dipanggil oleh Allah. Orang yang paling nikmat hidupnya, bersenang-senang, berfoya-foya, melampiaskan hidupnya dengan kemaksiatan dan dosa, rezekinya atau materinya, dunianya tidak pernah putus. Itu yang pertama. Tapi dia itu adalah penduduk neraka dan kekal di dalam neraka. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah yaitu adalah orang yang paling berat ujiannya dalam hidup, paling menderita dalam iman, sampai kemudian betul-betul tidak pernah didapatkan orang yang paling menderita dalam iman kecuali dia. Tapi dia penduduk surga dan nanti dia kekal di dalam surga itu. Perhatikan Nabi ketika ingin menggambarkan bayangan surga dan neraka sesuai dengan ilmu yang benar. Dua orang ini dipanggil oleh Allah, disaksikan oleh seluruh mata manusia. Maka kemudian yang pertama, orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Ibarat kata ikhwan, Masya Allah, kecilnya dimanja, besarnya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk neraka. Kalau kita indah ini, dia betul-betul hamba yang paling senang dalam hidupnya. Maka dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, dicelupkan ia ke dalam neraka satu celupan saja. Fayasbagu finnari sabghatan. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka satu celupan tok. Untuk menjadi tester apa yang nanti akan dia kemudian dapatkan itu, untuk menggambarkan neraka bagi orang yang memandang peristiwa itu, supaya orang-orang kafir semakin terbelalak ketika mereka membayangkan mereka itu akan menjumpai neraka sebentar lagi. Allah kemudian ambil dia, masukkan ke dalam neraka satu celupan tok. Satu celup itu tek, diangkat, itu satu celup. Kemudian diambil oleh Allah, diletakkan oleh Allah. Allah kemudian berdialog kepadanya ketika sudah dicelupkan ia ke dalam neraka. Kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tidak ada orang yang kemudian mengalahkan kamu dalam kenikmatan hidupmu. Kamu berzina, kamu minum khamr, melakukan apapun dari setiap larangan kamu terjang. Orang yang jarang sedih, orang yang jarang kemudian menderita, orang yang tidak menetes air matanya kecuali sedikit, dan kamu berada dalam puncak kebahagiaan dalam setiap maksiat yang kamu lakukan. Tapi kamu penduduk neraka, kamu nanti kekal. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka satu celupan saja. Allah menutup dialog itu dengan berkata, hal mararta min na'imin, masih tersisa enggak kenikmatan yang kamu rasakan itu? Yang dulu kamu rasakan kenikmatan ketika kamu berzina, minum khamar, ketika kamu melampiaskan segala perkara yang diharamkan. Tersisa enggak kenikmatan itu setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka? Orang itu berkata, ma marartu min na'imin qatun. Ya Allah, aku tidak tahu arti kenikmatan itu apa. Dari ujung rambutku sampai ujung jempolku, yang aku rasakan hanyalah penderitaan. Seakan-akan orang itu berkata kepada kita, apa yang beliau katakan? Sesungguhnya satu celupan di neraka menghapuskan jutaan nikmat yang dihasilkan dari produk kemaksiatan. Dicelup di neraka satu kali saja, sudah hilang semua kenikmatan itu. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah, orang yang paling sengsara hidupnya. Min asyadan nasi bu'san, orang yang paling sengsara hidupnya. Tidak pernah kita dapati orang yang paling sengsara hidupnya kecuali dia dalam iman. Mungkin kayak Nabi Ayub dan selevelnya, yang betul-betul berada dalam puncak-puncak penderitaan ketika dia beriman kepada Allah. Betul-betul penderitaan yang luar biasa. Tapi dia beriman, kemudian dia istiqamah. Lalu kemudian dia menjadi penduduk surga dan dia kekal di dalam surga. Allah ambil dia, Allah celupkan ia ke dalam surga sebentar saja untuk menjadi tester, untuk membayangkan bagaimana kenikmatan yang dia dapatkan nanti di surga. Padahal dia nanti kekal di dalam surga, kata Rasulullah. Kemudian dicelupkan ia ke dalam surga, ditaruh oleh Allah di hadapannya. Allah kemudian tanya, kamu ini orang yang paling sengsara hidupnya ketika beriman kepadaku. Susah payah kamu beriman kepadaku, dihujat, kemudian melaksanakan ketaatan, bangun di tengah manusia yang lain dalam keadaan tidur, perihnya perutmu dan lambungmu ketika berpuasa, dan berbagai macam penderitaan yang kamu rasakan ketika kamu beriman kepadaku. Tapi kamu itu penduduk surga, dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam surga satu celupan tok, padahal nanti kamu akan menjadi penduduk surga itu selama-lamanya. Allah nutup dialognya dengan berkata, hal mararta min na'imin, hal mararta min bu'sin,
Apakah masih terasa itu penderitaan yang pernah kamu rasakan ketika sabar, ketika nutup aurat, ketika menundukkan pandangan, ketika meninggalkan yang haram? Masih terasa nggak itu penderitaannya ketika kamu dulu melakukan itu dalam kehidupan di dunia? Perhatikan jawabannya. Dia berkata, ma marartu min bu'sin syai'an. Ya Allah, saya itu tidak ngerti arti penderitaan itu apa. Karena kemudian dari seluruh dan sekujur tubuhku, sesungguhnya yang aku rasakan hanyalah kenikmatan. Seakan-akan orang itu berbicara kepada kita, satu celupan surga itu menghilangkan jutaan penderitaan yang pernah kita rasakan ketika beriman kepada Allah dan istiqomah. Satu celupan surga. Disitulah yang kemudian kita ingin menggambarkan, sesungguhnya surga itu rezeki terbaik. Orang yang bahagia itu adalah mereka yang kemudian di surga. Makanya apa? Rezeki yang terbaik itu surga. Orang kafir mereka diberikan dunia tetapi tidak mendapatkan surga. Adapun orang yang beriman mereka itu mendapatkan dunia dengan apa? Orang kafir itu mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan rezeki. Orang yang beriman mereka mendapatkan dunia dan mereka mendapatkan rezeki. Makanya Nabi itu ngajarin ana dan antum untuk meminta rezeki dan tidak meminta dunia.